Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Mana? Aduh! Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwina Teratinati Hairunisa. Saya dari kelas 11 Perhotelan 2, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 3 unit 1, yaitu kita dan masyarakat global, dan bab 4 unit 2, cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 unit 1, yaitu kita dan masyarakat global. Globalisasi berasal dari kata globalization, yaitu global artinya mendunia dan ization artinya prosesnya. Dalam ensiklopedia Britania 2015 menyebutkan kalau fenomena ini bukanlah situasi yang baru, karena banyak kerajaan maupun gerakan keagamaan yang sudah memakai proses globalisasi. Secara sederhana, kita bisa memaknai globalisasi sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Banyak faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi adalah di antaranya. Dengan teknologi dan transportasi yang semakin canggih, transaksi dalam bidang ekonomi antar negara menjadi sangat mudah. Pengiriman barang dan jasa bisa dilakukan dengan sangat mudah. Inilah salah satu dampak positif dari globalisasi. Dampak positif lainnya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, terjadinya hubungan antar warga dunia, informasi yang sedemikian mudah diakses, dan aspek-aspek lainnya. Duh, besok ada ulangan nih. Belajar ah. Duh, besok ada ulangan nih. Belajar dulu lah. Teman-teman, pernahkah kalian melihat transmisi daya listrik? Atau mungkin kalian lebih mengenal dengan istilah sutet, ya, saluran udara dengan ekstra tinggi. Subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Mau baca ah.
Aduh, soalnya susah banget nih. Cari di buku ah. Mana ya? Oh ini. Duh, soalnya susah banget nih. Cari Google lah. Oke Google. Hewan yang mengeluarkan keturunannya dalam bentuk anak disebut Dampak negatif dari globalisasi yaitu kesenjangan sosial, sikap individualisme, pola pikir masyarakat yang berubah, dan lain-lain. Di era globalisasi ini, keadaan kerap mengharuskan kita untuk dapat beradaptasi dalam mengikuti perkembangan zaman. Dari tahun ke tahun, berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan cukup pesat ini pun menuntut kita untuk meningkatkan daya beli. Memiliki daya beli memang merupakan hal yang patut untuk disyukuri. Namun, dengan memiliki daya beli ini bukan berarti kamu bisa menghamburkan uang kamu dengan menghabiskannya untuk membeli barang-barang yang kamu inginkan secara berlebihan. Bersifat konsumtif akan menyebabkan pemborosan yang nantinya akan merugikan kamu. Apa itu gaya hidup konsumtif? Dan bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku tersebut? Ada 3 kelompok respon dari fenomena globalisasi, yaitu yang pertama, kelompok rejeksionis adalah kelompok yang menolak mentah-mentah segala bentuk produk pemikiran era globalisasi. Yang kedua, kelompok mereka yang menerima segala bentuk produk globalisasi dengan tidak pernah melakukan filter terhadapnya. Dan yang terakhir, kelompok yang ketiga, mereka yang memilih bersikap adaptif, yaitu tidak menampik tetapi juga tidak menolaknya. Perdamaian, 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 perdamaian. Ini saya akan membahas bab 4 yaitu unit 2, cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar, yaitu kontak senjata. Ada beberapa langkah-langkah penyelesaian damai dapat ditempuh dengan cara negosiasi. Penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antar kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi, ini akan mengalami jalan buntu. Cara-cara yang kedua yaitu mediasi dan jasa baik. Mediasi dan negosiasi ada beberapa langkah-langkah penyelesaian damai dapat ditempuh dengan cara negosiasi. Penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antar kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi, ini akan mengalami jalan buntu. Mediasi dan jasa baik.
Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya berbeda dengan mediasi itu memerlukan orang ketiga untuk perantara mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga disebut good advice. Pihak ketiga menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi. Agar memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, media bisa terlaksana jika pihak ketiga menerima syarat-syarat tertentu dari pihak yang bersengketa. Yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi memiliki dua arti. Yang pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai, dibantu melalui perantara negara lain atau benda-benda penyelidik. Tiga, yaitu konsiliasi. Konsiliasi memiliki dua arti. Yang pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai melalui perantara atau badan penyelidik. Kedua, metode penyelesaian dilakukan dengan cara menyerahkan kepada sebuah komite untuk membuat laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang terkait. Yang keempat yaitu penyelidikan. Pada tanggal 18 Desember tahun 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggota agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode disebut fact-finding atau pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelidikan yang dilakukan oleh suatu badan yang didirikan secara khusus untuk terlibat dalam aktif proses pengumpulan bukti-bukti. Dan yang terakhir, penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Kini kita akan membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan tema ini akan mengantarkan kita mengetahui secara utuh terhadap sengketa batas wilayah, termasuk kasus Blok Ambalat, yang cara penyelesaiannya menggunakan cara-cara damai, sebagaimana menjadi aturan internasional. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mewajibkan kepada setiap anggota negara yang tergabung di dalamnya maupun kepada negara-negara yang memang memilih tidak bergabung ke dalam PBB, agar dalam penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai, sehingga tidak mengganggu keamanan dan keharmonisan. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. Akt negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait.
Perbedaan persepsi yang terjadi antar kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi ini, akan mengalami jalan buntu. B. Mediasi dan jasa-jasa baik, mediation and good offices. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja, yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga, yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good offices. Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga, dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. C. Konsiliasi, conciliation. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. D. Penyelidikan, inquiry. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai fact-finding, pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelidikan, inquiry, yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa, kemudian komisi itu mengungkapnya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice, ICJ, yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan, DK. Berdasarkan keterangan bab 6, Dewan Keamanan diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Perdamaian, 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 perdamaian. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika saya kurang nyaman berbicara dikarenakan sedang sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.